Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, kemudian yang kami hormati Bapak Wadir Reskrim Sus Polda Metro Jaya, kemudian rekan-rekan Kasubdit dari Direktorat Reskrim dan Direktorat Reskrim Sus Polda Metro Jaya, serta rekan-rekan wartawan atau jurnalis yang berbahagia. Rekan-rekan, sore hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan rilis yang dibagi menjadi dua kelompok besar kasus. Yang pertama, pengungkapan berbagai kasus jalanan, kejahatan jalanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, di mana kasus-kasus ini sangat meresahkan, namun berhasil diungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh jajaran Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kemudian press release yang kedua adalah tentang pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrim Sus Polda Metro Jaya, yaitu pengungkapan kasus penyebaran provokasi atau ajakan tawuran melalui medsos, yang mana ajakan-ajakan ini bisa mempengaruhi khususnya anak-anak remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan tawuran, yang alhamdulillah berhasil juga diungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh jajaran Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Secara rinci terhadap pengungkapan dua jenis kasus ini, yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Mohon izin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Wadir Reskrim Sus Polda Metro Jaya, para Kasubdit yang berkesempatan hadir, rekan-rekan media yang berkesempatan melakukan peliputan pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah bahwa jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada bulan Januari kita telah melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku street crime atau kasus C3, yaitu curat dan curanmor. Perlu kami sampaikan bahwa selama bulan Januari tim opsional daripada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kurang lebih 17 kasus yang terjadi di jajaran Polda Metro Jaya. Adapun jumlah tersangka yang berhasil diamankan yaitu totalnya 37 orang. Adapun perincian daripada kasus yang berhasil diungkap yaitu kasus curas sebanyak 4 kasus, di mana dari 4 kasus tersebut berhasil ditangkap sebanyak 5 orang tersangka. Kemudian barang buktinya mungkin nanti akan kita sampaikan nanti pada kegiatan berikutnya. Jadi barang bukti sudah ada di depan. Terkait dengan curas ada 4
ponsel, 1 pucuk senjata api rakitan beserta 3 butir peluru kaliber 38 dan 1 buah sepeda motor. Kemudian untuk kasus curat berhasil diungkap sebanyak 8 kasus. Dari 8 kasus tersebut, tersangka yang sudah diamankan adalah sebanyak 19 orang. Kemudian terkait kasus curanmor, berhasil diungkap sebanyak 5 kasus dengan tersangka berjumlah 13 orang. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pengungkapan kasus curas ini terdapat beberapa kasus yang viral dan menjadi atensi waktu itu untuk penanganan dan pengungkapannya, yaitu terkait dengan kasus curas ataupun pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api legal, yang mana kasus ini terjadi di Jalan Masjid Baitul Mukmi, Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Kemudian yang kedua, yaitu mungkin rekan-rekan media kemarin ada beberapa yang bertanya terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Lauhar Hari di daerah Menteng, Jakarta Pusat, yang mana korban ini adalah istri daripada seorang anggota TNI yang mana pada saat itu sedang bersepeda, kemudian diambil handphonenya dari belakang. Kemudian yang ketiga adalah pencurian dengan kekerasan dengan modus menghampiri korban yang sedang berpacaran, dan kemudian salah satu pelaku menodongkan celurit, jadi barang bukti celuritnya juga ada di depan, dan mengambil barang-barang milik korban. Dan pelaku sempat membacok ke arah korban, jadi kena di bagian tangan, yang mana TKP-nya ada di Jalan Pantai Indah Barat, Komplek Toko Pik, Jaringan. Kemudian terkait dengan kasus curanmor, barang bukti yang sudah disita itu sebanyak 9 unit, kemudian 1 buah mobil, 4 buah ponsel, 2 kunci letter T, kemudian 13 buah mata kunci, dan 1 buah badik. Perlu kami sampaikan bahwa rekan-rekan sekalian, bahwa di antara para pelaku yang sudah kami tangkap ini ada beberapa orang yang merupakan residivis yang pernah melakukan pidana serupa dan telah dijatuhi hukuman dan selesai menjalani masa hukuman sebagai warga binaan, yaitu ada SK dengan inisial BG, AW, dan GY. Nah, ketiga tersangka tersebut merupakan residivis, dan 3 tersangka tersebut merupakan pelaku yang mengambil handphone milik istri anggota TNI. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada periode bulan Januari 2024. Mungkin demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Ya, terima kasih Pak di Reskrim Um. Langsung tanya jawab atau dilanjutkan dulu, rekan-rekan?
Hah? Screenshot dulu ya, nanti sekalian ya. Oke, baik. Silakan Pak Wadir Reskrimsus untuk menjelaskan pengungkapan kasus. Provokasi ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, rekan-rekan Kasubdit dan Kanit jajaran Reskrimum dan Reskrimsus Polda Metro Jaya, serta segenap rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan pada kesempatan siang hari ini kami melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak di Reskrimum, bahwa kami sampaikan pada siang hari ini terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, di mana untuk mengantisipasi beberapa waktu terakhir ini maraknya terjadi tawuran atau bentrok yang terjadi antar kelompok masyarakat ataupun antar pelajar di berbagai wilayah di Polda Metro Jaya, sehingga berdasarkan analisa dari kami di jajaran Reskrimsus Polda Metro Jaya perlu dilakukan penindakan karena kami melihat adanya kegiatan-kegiatan yang itu bentrok tersebut terjadi karena adanya provokasi yang dilakukan oleh pelaku ataupun oleh seseorang melalui menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa dalam jangka waktu 10 hari terakhir ini, kami dari jajaran Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, khususnya dari Subdit Cyber, telah melakukan penindakan terhadap 4 orang pelaku, yang mana dapat kami jelaskan bahwa modus dari 4 orang pelaku ini yaitu dengan menggunakan media sosial. Para pelaku ini telah menyampaikan provokasi ataupun ajakan-ajakan dengan menggunakan kata-kata kasar ataupun itu tidak sesuai dengan norma kesusilaan, dan hal itu juga memprovokasi sehingga terjadinya bentrok atau perkelahian antar suku, antar kelompok di berbagai wilayah Polda Metro Jaya. Dapat kami jelaskan bahwa penindakan yang kami lakukan, yaitu dari rekan-rekan Subdit Cyber, telah melakukan kegiatan patroli siber terlebih dahulu dengan melihat dari dunia maya ataupun dari media-media sosial ataupun dari komentar para netizen. Kemudian ditemukan dan dideteksi adanya beberapa akun yang mana akun ini telah melakukan kegiatan yang seperti telah kami sampaikan tadi, yaitu dia memprovokasi, kemudian juga mengucapkan kata-kata yang bersifat ajakan kepada suatu kelompok tertentu dengan menggunakan kata-kata kasar, dan itu tentu saja melanggar dari norma-norma kesusilaan dan juga menimbulkan sensitivitas karena terkait dengan adanya antar ras, antar suku, ataupun antar kelompok masyarakat. Dan perbuatan mereka ini beberapa kali ditemukan juga cukup memancing emosi dari kelompok-kelompok yang kita sebutkan tadi, sehingga terjadilah bentrokan ataupun tawuran di beberapa wilayah khususnya di daerah Jakarta Raya. Kami jelaskan bahwa dari jajaran Direktorat
Reserse Kriminal Khusus telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku dengan modus yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian dapat kami jelaskan bahwa salah seorang dari pelaku ini juga masih di bawah umur, jadi berumur 16 tahun, sementara 3 orang lainnya itu sudah dewasa, sehingga dilakukan penindakan sebagaimana yang seharusnya diatur oleh undang-undang yang berlaku. Kemudian kami jelaskan terhadap undang-undang yang kami kenakan dalam penerapan pasalnya. Kami terapkan 2 pasal. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transformasi elektronik. Kemudian yang kedua, pasal yang kami kenakan yaitu pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, Undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transformasi elektronik. Untuk ancaman hukuman dari kedua pasal yang dipersangkakan ini kebetulan adalah sama, yaitu ancaman hukuman maksimal 6 tahun, kemudian juga denda sebanyak 1 miliar rupiah. Mungkin untuk sementara itu yang dapat kami jelaskan kepada rekan-rekan media sekalian. Waktu kami serahkan kembali kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Terima kasih Pak Wadir Reskrim Sus. Rekan-rekan tadi sudah mendengar penjelasan dari beliau berdua. Selanjutnya mungkin sebelum tanya jawab, apa tersangkanya dulu? Apa belakangan? Tanya jawab dulu ya. Oke, baik. Sekarang kita ke yang diungkap oleh Krim dulu ya. Oke, silakan. Bagi yang mau bertanya dari sebelah kanan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid Humas yang terhormat Pak Krimum dan Pak Wadir Krimsus. Di sini Pak, saya Rizky dari Kompas.com mau bertanya ini terkait kasus tawuran ya. Kita kan banyak sekali beberapa hari tawuran antar masyarakat banyak itu terjadi di Jakarta Timur 2 kali, di Jakarta Barat juga ada. Pak, izin Pak, masyarakat sudah mulai mengeluh Pak akan hal ini. Next, apa langkah yang paling konkret yang dilakukan oleh Direskrim Polda Metro Jaya untuk menuntaskan tawuran tersebut Pak? Satu. Dan yang kedua terkait kasus istri jambret di Latuhar Hari Menteng. Kemarin update-nya sudah ada 3 orang yang katanya itu residivis. Apakah ada tambahan pelaku lagi Pak setelah 3 orang itu? Terima kasih banyak. Dan oh iya Pak, sama ancaman hukuman dari pelaku jambret tersebut apa Pak? Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan langkah konkret daripada Ditkrim Polda Metro Jaya dalam rangka mengantisipasi tawuran, kami mengoptimalkan sinergi dengan fungsi terkait yang ada di Polda Metro Jaya, baik itu dengan fungsi Sabara, kemudian Bimas. Ini secara simultan kita melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksinya. Khusus untuk Direktorat Krim Polda Metro Jaya, kami sudah menyiagakan personil setiap harinya untuk melakukan patroli apabila situasi aman, dan apabila kita menerima laporan, kita akan segera mendatangi TKP dengan bersinergi dengan Polres maupun Polsek setempat untuk penanganan lebih lanjut. Ini yang kami lakukan setiap harinya. Tentunya ini ada juga peran daripada fungsi lain, fungsi kepolisian lain, baik itu dari sisi Samapta untuk melakukan patroli, kemudian Brimob juga melakukan patroli, termasuk Bimas ini memberikan bimbingan kepada masyarakat, memberikan arahan, memberikan himbauan
agar menghindari terjadinya tawuran. Kemudian yang kedua terkait dengan curas ataupun jambret yang terjadi di Menteng. Dari 3 orang yang sudah kami tangkap ini merupakan residivis, yaitu tersangka BG maupun AW. Ini dua-duanya sudah pernah dijatuhi hukuman sebanyak 2 kali dengan kasus yang serupa. Kemudian terhadap tersangka dengan inisial GY, saya ulangi lagi, dengan inisial AW, mohon maaf, inisial AW ini sudah pernah dihukum selama 4 tahun. Jadi saya ulangi lagi, untuk tersangka BG dengan AW itu sudah pernah dijatuhi hukuman sebanyak 2 kali, yaitu totalnya 9 tahun. Sedangkan untuk tersangka AD itu AK, saya ulangi, AK itu pernah dihukum selama 4 tahun. Kemudian terhadap pasal yang dipersangkakan dalam kasus ini, yaitu kasus jambret, akan kita kenakan dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman sebanyak 7 tahun. Namun mungkin khusus terhadap yang curas yang dilakukan oleh terhadap ibu hamil, ini ada kita ungkap juga bahwa ada kasus yang menimpa seorang ibu, TKP-nya di jembatan layang Kuningan Setiabudi, yaitu yang mana pelakunya ini sebanyak 4 orang, namun baru berhasil ditangkap sebanyak 2 orang. Di 2 orang ini identitasnya sudah kita dapatkan dan sementara masih dalam proses pengejaran. Itu rekan-rekan sekalian, terima kasih. Untuk kronologinya, satu yang terkait penjambretan di Menteng, sama yang kedua tadi pertanyaan saya, udah berapa kali, ada berapa pelaku, ada pelaku tambahan nggak Pak di Menteng? Yang di Menteng sementara pelaku 3, 1 masih DPO, masih kita kejar. Jadi pelakunya ada 4, 1 orang masih kita kejar, 3 orang sudah tertangkap. Kemudian untuk yang di Kuningan yang menimpa ibu hamil itu pelakunya ada 4 orang, 2 sudah tertangkap dengan inisial OH dan RDP. Sedangkan 2 orang masih dalam proses pengejaran, masih kita nyatakan sebagai DPO, yang mana modusnya para pelaku ini menarik secara paksa tas yang digunakan oleh ibu yang dalam kondisi hamil, kemudian sampai dengan tasnya ini terputus talinya. Hamil berapa bulan Pak? Ya. Berapa bulan hamil? Ini kalau hampir berapa bulan? Nanti akan kita tambahkan datanya untuk hamil berapa bulannya, tapi posisinya lagi hamil ini Bu. Tapi korban nggak apa-apa Pak, korban kondisi. Sempat shock saja pada saat itu. Korban bersama suami, dan mana suami sempat mengejar pelaku tapi tidak dapat. Itu? Ya, ya. Cukup Mas. Jawab ya. Dari kanan, ada lagi dari kanan? Dari tengah? Mas silakan. Ya, belakang. Dari Jaksel ini. Ya Kak, Andi dari TV. Ini tadi saya lihat ada pers itu modusnya kayak seperti apa. Terus kedua kalau CNP itu didapatkan dari mana? Apakah sudah digunakan untuk melukai atau korban? Itu aja sih. Saya tambahin Pak.
itu terkait kartu pers kan teman-teman kita juga yang melakukan kampanye atau debat kemarin banyak yang kehilangan handphone, dompet segala macam Pak. Apakah ini salah satu pelakunya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan adanya barang bukti ID card, kasus ini berhasil kita ungkap, yaitu kasus curat, ya, kasus curat yang mana kejadiannya di JCC, yang mana pada saat itu korban meliput kegiatan daripada debat cawapres, debat cawapres. Kemudian pada saat situasi rame, korban pada saat itu mengecek handphone yang ada di kantongnya, ternyata handphonenya sudah hilang, yaitu handphone jenis Samsung A70. Kemudian pada saat itu selanjutnya korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Setelah melakukan adanya laporan tersebut, kita lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, tim opsional Direktorat Krim Polda Metro Jaya berhasil menangkap sebanyak 3 orang, yaitu tersangka A, tersangka TB, dan tersangka GY. Dari para ketiga tersangka tersebut, bahwa mereka masuk ke dalam area itu dengan menggunakan name tag pers palsu, jadi sudah kita sita, sehingga mereka memudahkan untuk melakukan aksinya. Untuk kasus ini tentunya masih dalam proses pengembangan, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan ke kejadian lainnya ataupun TKP lainnya. Itu terkait dengan kartu pers. Kemudian yang satu lagi, ya. Oh, terkait dengan Senpi, dari hasil penangkapan terhadap para pelaku, tentunya ini akan masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, karena ini mungkin baru beberapa hari. Mohon waktunya, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut apakah Senpi ini pernah digunakan untuk melakukan curas sebelumnya, termasuk berapa kali Senpi ini sudah ditembakkan atau mungkin sudah pernah ditembakkan sampai dengan ada korban. Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Ini komplotan yang menjadi korban wartawan itu Pak, apakah mereka beraksi cuma di JCC saja apa di tempat-tempat kampanye lainnya Pak? Ini nanti akan kita kembangkan lebih lanjut Mas, dan nanti akan kita sampaikan hasil proses pengembangan daripada pengungkapan yang sebelumnya. Oke. Ya. Itu pelaku ini sudah niat untuk masuk ke acara debat atau gimana Pak? Dan itu yang kedua, mohon sedikit aja mungkin sudah dapat itu ID palsunya dapat dari mana? Gitu, Pak. Terima kasih. Kalau ID palsu nanti akan kita dalami lebih lanjut. Artinya mereka ini kan dengan menggunakan ID card pers yang palsu ini memudahkan untuk aksinya. Jadi mereka masuk ke dalam itu sangat memberikan kemudahan untuk akses. Ini mohon mungkin kepada rekan-rekan ke depan, ini tidak lama lagi kita akan ada proses debat terakhir. Tentunya ini menjadi catatan bahwa kita untuk kita sama-sama waspada dalam rangka kita menjaga keamanan diri masing-masing. Terima kasih. Siap, terima kasih. Tengah ada lagi? Sebelah kiri? Cukup? Baik. Untuk pertanyaan ke jajaran Krimsus, silakan. Ajakan, provokasi, sehingga terjadinya tawuran melalui media sosial. Silakan Mbak. Kepada pelaku penyebaran
provokasi ini. Apakah ada kaitannya dengan yang terjadi di Jakarta Timur? Kan diketahui di Jakarta Timur ada kejadian secara berturut-turut. Yang terakhir melibatkan seorang pelajar yang tangannya ditebas oleh lawannya. Apakah itu ada kaitannya? Kemudian pertanyaan kedua, mungkin penyidik sudah menanyakan kepada para pelaku ini, sebenarnya apa sih alasan pelaku melakukan provokasi? Apakah mereka juga masuk ke dalam salah satu kelompok atau seperti apa? Pertanyaan ketiga, apakah para pelaku ini sering melakukan provokasi sebelumnya? Yang keempat, bagaimana cara mereka melakukan provokasi? Apakah melalui komen di media sosial lawannya atau mereka melakukan unggahan-unggahan sendiri bermuatan provokasi di akunnya sendiri? Dan pertanyaan terakhir adalah apakah para pelaku ini saling mengenal? Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Jadi kami yang pertama apa tadi, Mbak? Saya sampai lupa 5 pertanyaannya. Apa ada kaitannya dengan yang terjadi di Jakarta Timur? Oh iya. Itu sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Jadi awal mulanya kita menganggap ini sebagai suatu menonjol karena memang kita lihat ada suatu fenomena terjadinya tawuran khususnya di wilayah Jakarta Timur yang rentang waktunya itu sangat pendek sekali dan frekuensinya cukup tinggi gitu, Pak. Kemudian juga memang ada timbul korban yang menjadi atensi perhatian publik. Kemudian dan setelah kita analisa dari kacamata cyber, kemudian juga dari hasil patroli cyber dari rekan-rekan di lapangan, ternyata memang kita temukan bahwa salah satu penyebab dari terjadinya tawuran ini itu karena adanya ajakan-ajakan melalui media sosial. Media sosial mereka mengajak, sebagaimana saya sampaikan tadi, mereka mengajak dengan menyampaikan, dengan mengunggah konten-konten yang itu melanggar kesusilaan, kemudian juga dengan mengucapkan kata-kata yang itu sangat memprovokasi adanya suatu kelompok tertentu ataupun suku, ras yang itu tentu saja menimbulkan sensitivitas yang luar biasa sehingga dampaknya terjadi di kehidupan nyata, sehingga timbulnya ada tawuran, ada bentrokan yang itu tentu saja menjadi perhatian publik dan menimbulkan korban-korban yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaku ini, jadi modus yang dilakukannya yaitu dia mengunggah melalui akun Instagram yang dimilikinya, dia mengunggah konten-konten yang itu bernuansa melanggar norma kesusilaan. Kemudian juga mengucapkan ujaran-ujaran kebencian yang itu tentu saja memprovokasi dan memancing kemarahan dari pihak-pihak lain yang dipancing oleh si pelaku ini. Nah, kemudian juga pertanyaan yang berikutnya kami sampaikan bahwa antar pelaku ini mereka tidak saling mengenal, Mbak. Jadi mereka ya masing-masing, misalnya yang ini kan ada 4 orang yang inisial S. Nah, ini dia memancingnya atas dasar mungkin tawuran di suatu kelompok masyarakat di daerah tertentu, ini sekolah tertentu, lain-lain. Jadi ada masing-masing dan mereka tidak saling mengenal. Dan sebelumnya pun mereka juga sudah pernah melakukan hal ini, sehingga akhirnya karena mereka sudah pernah ini, makanya kan kebaca jadinya, kedetek bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini mengunggah provokasi atau penajakan ini bukan sekali 2 kali mereka lakukan. Demikian, Mbak. Tapi mereka ini masuk di salah satu kelompok? Ya, mereka masuk ke dalam salah satu kelompok. Jadi mereka merupakan kelompok dari orang-orang yang melakukan tawuran ataupun bentrok ini. Sudah jelas, Mbak? Udah. Pak, Ada. berarti tambahan terakhir, berarti ada kaitannya ya sama yang kasus terakhir pelajar ini ditebas tangannya? Itu masih terus kita dalami, Mbak, apakah ada kaitannya dengan si pelajar yang ditebas tangannya ini, tapi kemungkinan besar ada kaitannya dengan hal tersebut. Tapi ini masih terus dalam proses pendalaman oleh
penyidik yang menangani perkara ini. Oke Mbak, ada lagi? Cukup? Baik, rekan-rekan, demikian penjelasan dari Bapak Dir Reskrim Polda Metro Jaya dan Pak Wadir Reskrim Sus terkait kasus yang diungkap. Kami pada kesempatan yang baik ini mohon izin menyampaikan bahwa Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan jajaran untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan kepolisian dalam rangka peningkatan pemeliharaan Kamtipmas terkait kasus curanmor, kemudian tawuran, kemudian berkembangnya ajakan tawuran di media sosial. Itu Polda Metro Jaya beserta seluruh jajaran senantiasa terus meningkatkan 3 upaya. Yang pertama, upaya preemptif, memberikan imbauan-imbauan yang dilakukan oleh rekan-rekan Babin Kamtipmas, kemudian imbauan-imbauan di medsos, kemudian mengajak masyarakat untuk membangun sistem keamanan lingkungan, mengajak dan mengimbau masyarakat untuk menjaga dirinya sendiri dan bekerja sama antar stakeholders. Kemudian yang kedua adalah strateginya meningkatkan kegiatan-kegiatan preventif, yaitu kegiatan-kegiatan patroli, dari mulai patroli dialogis hingga patroli siber. Karena kan tadi bisa melihat bahwa dengan efektifnya pelaksanaan patroli siber maka berhasil diungkap ajakan-ajakan atau provokasi melalui media sosial yang mengakibatkan terjadinya tawuran. Kemudian di sisi lain dari jajaran fungsi penegakan hukum, Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan untuk melakukan peningkatan upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi, apalagi yang menjadi perhatian publik, yang viral dan lain sebagainya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami izin memberikan imbauan kepada masyarakat, mari sama-sama kita menciptakan sistem keamanan lingkungan yang baik, bekerja sama satu sama lain, karena rasa aman adalah kebutuhan. Oleh karena itu mari kita bekerja sama untuk membangun sistem keamanan lingkungan yang baik. Ada manfaatkan momen Jumat curhat, kemudian rembuk warga yang digagas oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk menyampaikan keluh kesah kepada petugas jajaran Polda Metro Jaya apabila mengalami gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian Bapak Kapolda Metro Jaya juga senantiasa mengimbau dalam berbagai momen bertemu dengan masyarakat agar orang tua membantu mengawasi anak-anaknya, karena hampir setiap hari tim patroli perintis presisi jajaran Polda Metro Jaya hingga Polres jajaran itu mengungkap dan menggagalkan aksi tawuran. Hampir setiap hari. Ini juga merupakan kebijakan Bapak Kapolda Metro Jaya untuk terus meningkatkan kegiatan patroli. Kemudian kepedulian lingkungan terhadap anak-anak yang masih malam hari mungkin belum tidur, masih berkeliaran. Ini orang tua juga diimbau oleh beliau untuk mari sama-sama kita meningkatkan kepedulian agar anak-anak ini tidak terprovokasi, tidak mau diajak tawuran, karena para pelaku tawuran ini salah satu modusnya adalah mereka mobile. Saat ketika kami di Jakarta Selatan itu ada yang mobile mencari musuh. Jadi kalau ketemunya yang usianya seimbang maka memungkinkan terjadi tawuran. Oleh karena itu kami juga mengimbau pada warga agar anak-anak tidak berkumpul di malam hari di pinggir jalan. Kemudian yang terakhir, Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk selalu mensosialisasikan 110 rekan-rekan. 110 adalah nomor telepon sambungan gratis untuk menghubungi pihak kepolisian apabila menemukan adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Apabila rekan-rekan misalkan berada di Jakarta Selatan, maka yang angkat adalah Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan-rekan sedang berada di Bekasi, yang akan mengangkat adalah Polres Bekasi. Ini sudah disiapkan 24 jam, mohon dimanfaatkan saluran ini agar situasi Kamtipmas yang lebih kondusif dapat kita capai bersama. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sekali aja ya? Apa yang kejahatan-kejahatan itu? Ya, bagi dua Pak. Bagi dua ya? Tersangka juga ntar gitu Pak. DP-nya juga. Oh ya. Kiri Pak Kabin. Tandi udah Tandi. Ya, oke. Tandi udah Tandi. Kiri dulu kiri. Ada barang bukti sejam itu ya? Enggak ada? Oh handphone ya? Kiri Pak Kabin.
Seluruhnya sekalian nggak? Yang kartu pers, Pak. Boleh, Pak. Tengah, Pak Dir. Pagi belum dapat, Pak Dir. Boleh, Pak, yang ngaku jadi wartawan sama yang wartawan, Pak. Yang menteng sama wartawan nih. Yang wartawan, Pak. Tangan. Yang mana, Pak? Yang wartawan, Pak. Gulung. Yang ngaku wartawan depannya, Pak. Yang ngaku wartawan. Tolong di tengah dong. Di tengah, ngaku wartawan. Pan, tengah, Pan. Ini dong. Gulung. ID palsu. Yang ID palsu, Aduh. Ngaku. Ya udah botak semua. Mana, Bang, yang pakai ID palsu, Pak? Kagak ngaku kan? Ngaku sih. Go lu diam aja go. Diam aja lu go, nggak ngomong. Ngaku, maju dikit go, majuan go. Dari gampang gue nyepain nih go. Masker dong, udah nggak ada Covid. Udah nggak ada. Belgi nih. Ini ngambil dong tuh ketua PRI Lumbat ya. 581 tuh tandain. Foto-foto dong, kan mau kamera. Bagi berjat habis itu ya. Medianya apaan nih? Transkrip nih semua. Lu transkrip semua nih. Ya. Pinipin Mail nih. Mail bukan ada dagang lu, Il. Iya. Dua. Bang Ganteng yang lain tuh ada Instagramnya tuh, ada Bang Ganteng. Ribut jangan ngajak-ngajak begini ya kayak. Dia nggak ngikut, betul dia ngajakin doang. Tangkap nunduk. Kuat. Oke, cukup Pak. Cukup Pak. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.